Halo pemirsa, kembali berjumpa di Bincang-Bincang bersama saya Regina Mangkei. Pemirsa, belum lama ini kita sama-sama menyaksikan ada satu kisah pilu seorang pasien BPJS yang dikatakan dipaksa pulang dari rumah sakit padahal belum dalam keadaan sembuh total. Apakah kira-kira pelayanan BPJS Kesehatan standarnya seperti itu atau seperti apa? Kita akan mencari tahu lebih jelasnya dalam Bincang-Bincang kali ini bersama narasumber kita tentunya dari BPJS Kesehatan Cabang Manado. Sudah hadir bersama saya Kepala Bagian Penjaminan, Manfaat dan Utilisasi, Dr. Selvi Kapo. Halo Bu Dokter, apa kabar? Selamat pagi, halo. Sehat ya? Oke, nah langsung saja kita akan membahas mengenai fenomena yang terjadi. Tapi sebelum kita ke permasalahan tersebut, sebenarnya bagaimana standar pelayanan BPJS Kesehatan di rumah sakit, Bu Dokter? Silakan. Ya, baik. Kalau kita bicara sebagai standar pelayanan, sebenarnya untuk peserta JKN kita yang tercover dalam program JKN ini, mereka sebenarnya punya hak dan kewajiban tentu. Jadi hak mereka ketika mendapatkan pelayanan secara komprehensif harusnya di rumah sakit. Artinya mulai dia ketika peserta itu aktif, kemudian dia akan mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan sesuai dengan indikasi medis, ya standarnya memang sesuai dengan ketentuan. Kalau dia memilih kelas 1, haknya ada di kelas 1, kelas 2, ataupun kelas 3, ya sesuai dengan ketentuan hak pilih seorang peserta JKN akan dirawat di rumah sakit. Tentu itu semua sesuai dengan indikasi medis, dokter. Nah, kalau bicara standar, rumah sakit tentu punya standar pelayanan masing-masing. Karena kelas tadi yang disentuh kelas 1, kelas 2, kelas 3 kan kalau di bayangan orang kelas 1 itu satu bed di dalam ruangan, tapi rumah sakit berbeda-beda ternyata. Ada juga yang contohnya kelas 1 tidak seperti itu. Iya, sebenarnya kalau mau bilang pelayanan itu yang membedakan hanya kelasnya saja untuk peserta JKN-nya. Tapi perawatan dokter yang melayani sesuai dengan diagnosa dokter itu sama sebenarnya. Tidak ada perbedaan karena memang di setiap rumah sakit pun kita sudah memasang satu banner itu ada janji layanan. Ya, janji layanan itu sudah tersampaikan, tidak boleh ada diskriminasi di situ. Artinya kalau pelayanan di rumah sakit, memang rumah sakit punya standar tentu. Tapi untuk peserta JKN ketika dia sudah terdaftar sebagai peserta di kelas 1, 2, dan 3, dia akan masuk sesuai dengan hak kelas perawatannya. Yang membedakan hanya kelasnya saja. Ruangannya kelas 1 mungkin 2 orang di dalamnya, tetapi pelayanan dokter, obat itu sama. Jadi tidak ada perbedaan begitu ya, hanya betul-betul kelas tempat menginap di rumah sakit begitu ya. Tidak ada. Tapi kalau obat-obatan semua sama. Semua sama. Bahkan pengalaman atau berdasarkan cerita-cerita umum BPJS yang dikatakan membayar secara mandiri dan BPJS yang bantuan pemerintah itu sama juga atau seperti apa? Jadi tidak ada perbedaan dalam hal pelayanan kepada peserta. Walaupun peserta itu terdaftar sebagai peserta kelas 3 yang dia membayar secara mandiri dan peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu sama. Jadi obatnya sama, pelayanannya dokter pun sama. Seperti itu. Jadi tidak akan ada perbedaan di sini. Tadi dikatakan harus dilayani secara komprehensif. Ini maksudnya bagaimana, Bu? Apakah memang sampai betul-betul sembuh, diizinkan pulang atau seperti apa? Artinya secara komprehensif, mulai dia peserta masuk kan dokter yang akan memeriksa. Sampai pun dia selesai sesuai tadi yang saya sampaikan, sesuai indikasi medis dari dokter, tentu dokter pasti akan menyampaikan sampai kapan peserta ini akan dilakukan pengobatan selesai dari peserta tersebut dirawat di rumah sakit. Jadi sebenarnya intinya secara komprehensif itu selesai secara keseluruhan untuk peserta dirawat di rumah sakit. Berarti yang menentukan peserta ini sudah tiba waktunya pulang itu siapa?
Tentu dokter di rumah Dokter. sakit BPJP yang merawat Oke. pasien tersebut. Tidak ada batasan-batasan begitu dari BPJS. Oh, untuk sakit ini misalnya itu cuma maksimal rawat inapnya berapa hari? Kalau itu tidak ada. Tidak ada Jadi ya? kami di BPJS Kesehatan tidak pernah mengatur batasan hari perawatan. Oh, Ya, jadi tadi seperti tidak ada yang sama sudah, sekali ya? ya betul. Tidak ada sama sekali dari BPJS Kesehatan Mm-mm. melakukan pembatasan hari rawat karena memang pasien ketika dia sudah sesuai indikasi medis, dokter yang akan menyampaikan hasil peserta itu dirawat di rumah sakit Iya. sampai selesai. Saya pikir juga memang karena ada batasan-batasan begitu dari BPJS sakit tertentu karena takutlah ada misalnya ada miskomunikasi atau tidak sedikit juga yang dikatakan dalam tanda kutip manipulasi dari rumah sakit, misalnya pasien hanya dirawat berapa hari, tahu-taunya sudah ditagihkan beberapa hari ke BPJS, tapi memang tidak ada batasan ya, sama sekali. Kami tidak pernah mengatur terkait dengan batasan hari rawat. Semua itu sesuai indikasi medis. Oke. Berarti sekali lagi pasien waktunya pulang atau tidak itu dari dokter. Iya. Tentu yang lebih mengetahui kondisi pasien itu adalah dokter yang merawat. Artinya dokterlah yang menentukan pasien ini akan dirawat atau dipulangkan. Jadi memang semua indikasi medis untuk pasien itu dirawat. Oke, nah baik Dok, kita kembali ke kasus yang tadi saya sampaikan di awal. Itu yang kemarin viral itu bagaimana ceritanya? Mungkin bisa dijelaskan kronologinya seperti apa sampai akhirnya viral demikian. Iya, jadi kalau kemarin mungkin kami juga sudah dengan kami juga itu melihat di media sosial terkait dengan ada salah satu rumah sakit, tapi kemudian kami melakukan koordinasi. Tentu kami juga tidak sendiri, sama-sama juga dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini juga ada dengan Dinas Kesehatan, kemudian ada juga dari Persi, Persatuan Rumah Sakit Indonesia Sulawesi Utara. Ya tentu kami tidak diam saja, kami tetap datang kunjungan untuk melakukan memastikan terkait dengan keluhan yang ada. Ya dari hasil yang memang ditemukan seperti yang di media sosial itu terinfo kan cuma 3 hari dirawat, tapi memang mungkin sudah ada juga rilis ya dari rumah sakit terkait dengan keluhan tersebut. Jadi mungkin ya bisa jadi ini salah satu komunikasi yang tidak jalan. Ya artinya rumah sakit pun harus lebih berbenah ya saat ini karena memang dengan kondisi saat ini pasien-pasien itu tidak seperti dulu ya. Kalau dulu mungkin tidak ada media sosial, sudah ada keluhan tapi tidak akan muncul sampai ke media sosial. Tapi sekarang masyarakat sudah lebih pintar, ya mereka sudah bisa melihat kondisi sebenarnya pasien. Tapi ya itulah harus ada komunikasi mungkin dari pihak rumah sakit juga dengan pasien yang ada sehingga tidak ada muncul berita-berita yang seperti kemarin. Karena memang dari BPJS Kesehatan sendiri kami tidak ada pembatasan untuk hari rawat. Nah ini yang perlu dipahami oleh masyarakat ya secara umum bahwa sekali lagi ternyata tidak ada batasan hari rawat inap dari BPJS Kesehatan sendiri. Berarti kalau seandainya itu terjadi ke pasien itu adalah sepihak dari rumah sakit. Kita cari tahu lagi usai jeda berikut. Ya, Anda kembali bersama kami. Kita masih membahas mengenai pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit, khususnya di Manado bersama BPJS Kesehatan cabang utama ya, Kota Manado. Nah, memang dokter kalau memang dari BPJS, kalau saya tangkap tadi, memang BPJS sebenarnya mau memberikan pelayanan yang terbaik begitu ke masyarakat, ke pasien. Bahkan dikatakan tadi sekali lagi tidak ada pembatasan hari ternyata, karena selama ini saya pikir ada batasan misalnya sakit jantung misalnya, oh ada batasannya berapa hari dirawat di rumah sakit. Kalau cuman batuk pilek mungkin ada beberapa hari, tapi ternyata semuanya sekali lagi diserahkan ke dokter begitu ya. Kalau kejadian yang kemarin itu memang ada miskomunikasi seperti itu.
Kalau kami tangkap sih terkait dengan yang kejadian kemarin itu mungkin bisa jadi komunikasi juga pihak rumah sakit kepada pesertanya, mungkin itu yang belum jalan juga. Karena memang ya tentu orang akan merasa kalau dia sakit, ya saya sakit, seperti itu. Karena kan berbeda halnya memang kalau dokter penanggung jawab akan menyampaikan, mungkin ada keluarga lain tentu yang tersampaikan untuk kondisi pasien. Jadi memang kemarin kita sama-sama juga dengan Dinas Kesehatan, dengan Persi, ya itu kita sama-sama lah untuk memperbaiki, karena memang yang diperlukan ini adalah komunikasi mungkin kepada pasien, sehingga mereka tidak sampai muncul hal-hal yang seperti yang kita tidak inginkan seperti itu. Karena kan memang kalau kita sudah sakit kemudian dalam kondisi ya mungkin tenaga medis atau perawat tidak menyampaikan dengan baik, ya tentu akan ada muncul efek pasti seperti itu. Efeknya ya kemarin seperti itu. Cuman memang kalau kita lihat di kolom-kolom komentar memang mohon maaf ya Bu Dokter, memang banyak sekali keluhan terkait dengan pelayanan, apalagi tadi kan dikatakan BPJS meminta bahwa ada komitmen begitu dari rumah sakit, pelayanan itu tidak boleh membeda-bedakan, tidak boleh ada diskriminasi. Tapi kenyataan yang terjadi di lapangan banyak keluhan tidak seperti itu bagaimana dari BPJS memang, sendiri? Sampai dengan saat ini masih ada kami melihat itu di komentar. Tapi kami juga sudah berkomitmen dengan rumah sakit, mereka wajib itu memasang di setiap tempat yang terbuka, yang bisa diakses dan dilihat oleh masyarakat. Jadi ada janji layanan di situ. Pelayanan itu tidak dibatasi hari rawat, kemudian tidak ada diskriminasi. Artinya rumah sakit pun sudah berkomitmen. Ya bisa jadi kalau mungkin ada hal-hal seperti itu oknum ya Bu. Jadi mungkin manajemen sudah menyampaikan, ya mungkin di dalamnya ada oknum-oknum tertentu yang akhirnya ada efek pasiennya tidak senang, tidak puas dengan pelayanan di rumah sakit, seperti itu. Nah mungkin butuh dijelaskan lagi ke masyarakat, kira-kira ada hal-hal tertentu kah yang menyebabkan klaim atau perawatan masyarakat atau masyarakat yang sakit ingin berobat itu ditolak? Kalau berbicara klaim, sebenarnya itu setelah pasien mendapatkan pelayanan ya Bu. Artinya kalau pasien itu ditolak, bisa jadi tidak sesuai prosedur. Artinya bukan ditolak ya, tidak dijamin dalam program JKN. Karena kan kalau kita tahu bersama di Perpres 82 tahun 2018 itu ada di pasal 52 hal-hal yang dijamin, ada yang tidak dijamin. Apa saja yang tidak dijamin? Kalau yang tidak dijamin tentu yang tidak sesuai prosedur. Pertama, kalau dia tidak ada kartunya tidak aktif, tidak ada rujukan, tentu tidak bisa dijamin atau tidak bisa di-cover dalam program JKN. Kedua, misalnya terkait dengan hal-hal yang ada badan penyelenggara yang lain yang menjamin, seperti kecelakaan lalu lintas, itu ada Jasara Harja. Ya, jadi memang ada hal-hal yang tidak dijamin, bisa jadi tidak tersampaikan juga ke pasiennya. Berarti kalau kecelakaan itu, mau itu kecelakaan mandi, tunggal ataupun kecelakaan dua belah pihak, itu tidak ditanggung BPJS atau bagaimana? Karena untuk kecelakaan itu penanggung pertama itu adalah Jasara Harja. Kecelakaan lalu lintas ya Bu. Nah, itu adalah penanggung pertama adalah Jasara Harja. Jadi nanti kalau kecelakaan kan membuktikan itu harus ada laporan kepolisian seperti itu. Baik. Nah tadi dikatakan BPJS itu harus ada kartunya, kartu fisiknya, atau boleh? Boleh, sekarang sudah dimudahkan lewat aplikasi mobile JKN. Ya, apalagi sekarang kita sudah juga terintegrasi dengan catatan sipil, sudah bisa menggunakan KTP. Jadi masyarakat yang sudah terdaftar tinggal membawa KTP saja sudah bisa dilayani. Itu pun sudah ada di dalam janji layanan sebenarnya Bu. Jadi di rumah sakit pun sudah ditempel di tempat, bisa diakses, dibaca.
menggunakan KTP pun masyarakat bisa dilayani. Oke, yang penting terdaftar begitu Terdaftar, aktif, gitu, tidak ada tunggakan, dia bisa dijamin. Oke, dan tadi, nah ini yang sering jadi PR, surat rujukan. Betul. Surat rujukan ini di mana didapat? Jadi pertama masyarakat ketika sakit ya, kalau sakit yang pertama masyarakat harus datang ke Vaskes di mana dia terdaftar. Oke. Dalam hal ini tidak boleh sakit ujuk-ujuk langsung di rumah sakit. Kecuali dalam hal emergensi. Ya, kalau dalam hal emergensi masyarakat boleh langsung ke rumah sakit terdekat tentunya ya. Kalau dia dalam kondisi tidak emergensi, artinya dia harus mengakses ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, fasilitas kesehatan tingkat pertama itu bisa di puskesmas di mana peserta itu terdaftar, puskesmas atau dokter mandiri atau klinik pertama yang tentu kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Nah, nanti kan dokter yang akan memeriksa di situ. Ketika memang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit, nah dokter akan merujuk. Jadi kalau sudah ada kedaruratan begitu ya, emergensi, ini mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi Bu, emergensi ini dimaksud seperti apa? Siapa tahu ada perbedaan perbedaan pemahaman dari orang-orang, oh ini so emergensi, tapi dari rumah sakit bilang ini belum emergensi, mesti pergi dulu cari surat rujukan. Iya, baik. Jadi memang kalau dalam keadaan kondisi emergensi memang pasti masyarakat yang tidak paham, walaupun cuman batok beringus Kang, dorang panik. Dorang pasti akan akses ke rumah sakit. Emergensi dalam hal ini tentu ya gawat, ada gawat bisa tidak darurat, ada darurat tapi tidak gawat itu artinya memang setiap rumah sakit punya standar seperti itu, ada standarnya yang kegawat daruratan. Mungkin kalau tadi cuman batok beringus ya pasti dokter tentu akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan indikasi. Jadi kalau memang sudah dengan tanda kegawat daruratan ya sesak napas atau apa ya pasti sesuai dengan standar juga di kegawat daruratan. Mungkin seperti itu. Karena memang yang menentukan pasien itu gawat atau tidak adalah dokter yang sudah dilatih tentu di instalasi kegawat daruratan. Kalau untuk penyakit-penyakit, adakah yang tidak di cover BPJS Bu atau semuanya di cover sakit apapun? Semua di cover Bu. Iya. Jadi melahirkan masih di cover? Masih di cover. Sampai anak kalau melahirkan sampai dia mampu sebenarnya. Sampai dia mampu, dia sanggup untuk melahirkan. Saya pikir cuma sampai anak kedua atau anak ketiga. Masih bisa ditanggung? Masih bisa ditanggung. Jadi kalau sanggup sampai berapa kali melahirkan silakan, masih ditanggung. Tapi memang untuk peserta yang PNS, tanggungan anak itu cuma sampai anak ketiga. Tapi kalau dia akan melahirkan terus ya, bukan. Untuk PPU ya, peserta penerima upah itu ada PNS, ada juga TNI Polri. Nah itu kan yang segmen peserta PPU, anaknya hanya ditanggung sampai anak ketiga. Tapi kalau mau melahirkan sampai seberapapun kemampuan. Anaknya ditanggung maksudnya anaknya kalau sakit Bu atau bagaimana? Iya ditanggung ya. Jadi kalau dia sudah ada anak keempat, dia bisa didaftarkan mandiri. Tapi kalau dia mau melahirkan sampai lebih dari 4 kali, sesuai kemampuan ibu, itu tetap masih ditanggung. Tapi disarankan 2 saja mungkin ya. Iya, jangan terlalu banyak. Nah kita akan cari tahu kira-kira bagaimana coverage ya untuk BPJS terlebih khusus untuk di Kota Manado dan juga se-Sulawesi Utara. Apakah ada datanya di Ibu Dokter? Tapi kita cari tahu saja jeda berikut, tetap bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang. Bu Dokter, kira-kira bagaimana besar cakupan BPJS Kesehatan sendiri untuk di Manado maupun di Sulawesi Utara? Mungkin kalau kami di wilayah kerja kami di kantor cabang Manado, untuk Manado itu ada 6 kabupaten, kita wilayah kerjanya itu ada di Daratan, Manado, Minahasa Utara, dan Bitung. Kemudian ada 3 kepulauan, Sitaro, Sangihe, dan Talaut. Tapi secara
universal health coverage untuk di kantor cabang Manado kita sudah di angka 102% penduduk yang tercover. Sudah Ya, artinya memang kalau kenapa dia 102% itu bisa jadi karena ada perpindahan data, mungkin ada peserta yang sudah meninggal tapi belum dilakukan validasi, itu seperti itu dia. Jadi memang sudah melebihi 100% sudah melebihi malah ya. 100%. Ya, betul. Tapi Bu, kalau untuk masyarakat kurang mampu, kira-kira apakah ada program dari pemerintah yang misalnya mereka tinggal datang begitu ke rumah sakit atau seperti apa? Untuk program pemerintah sebenarnya sama juga sih Bu, secara alur prosedur pelayanan peserta JKN itu pasti sama walaupun dia tercover oleh pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Alurnya ya sama seperti tadi yang saya sampaikan. Tentu kalau dia sakit, dia akan melewati dulu dokter keluarga atau fasilitas kesehatan tingkat pertama di mana peserta itu terdaftar di puskesmas misalnya. Nanti akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian ketika misalnya ada yang hal perlu ditindaklanjut di rumah sakit, dia akan dirujuk ke rumah sakit. Berarti sakit. semua harus ada kartunya, yang kartu Indonesia Sehat itu ya masih berlaku? Masih. KTP pun sekarang sudah bisa digunakan untuk mengakses fasilitas kesehatan, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit. Maksudnya tinggal bawa KTP saja ke rumah sakit? Tinggal bawa KTP, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan di FKTP, itu di puskesmas atau di rumah sakit. Oh begitu, jadi tanpa ada kartu pun? Betul, kartu sebenarnya kartu pun bisa menggunakan di mobile JKN, bisa kartu digital. Tetapi karena sekarang kan kita sudah integrasi dengan Capil, makanya dengan menggunakan KTP saja masyarakat bisa terlayani di fasilitas kesehatan. Iya, betul. Karena ada UHC itu ya, Universal Health Coverage. Kalau sekarang memang kita sudah juga kerjasama ya dengan pemerintah daerah, dalam hal ini juga Dinas Kependudukan, untuk datanya sudah terintegrasi sehingga sejak tahun 2023 itu masyarakat hanya menggunakan KTP pun dia sudah bisa terlayani tanpa menggunakan kartu. Karena kan kalau biasanya kartu hilang. Tapi ketika dia menggunakan KTP itu bisa dilayani. Oh bukan, yang maksud saya yang beberapa tahun yang lalu ya, waktu ada program yang dibilang Universal Health Coverage, jadi tinggal ke rumah sakit bawa KTP walaupun dia belum pernah mengurus BPJS. Oh tentu. Kalau dia sudah terdaftar, itu harus daftar dulu tetap ya sekarang betul, harus daftar dulu. Sehingga kalau untuk peserta yang sudah terdaftar dengan membawa KTP pun, berarti ini yang harus daftar dan bayar ya. Betul. Belum ada yang program dengan pemerintah yang ditanggung oleh pemerintah yang kalau dengan pemerintah sudah ada. Dan tentu masyarakat yang misalnya kalau dia belum terdaftar, ketika dia akan mengakses rumah sakit pasti rumah sakit ataupun FKTP itu akan melihat datanya. Oh ini belum terdaftar Bapak Ibu. Jadi dia akan diarahkan tentu ke daftar dulu. Iya. Itu berapa lama Bu kalau belum terdaftar misalnya tapi dia sudah ke rumah sakit harus bikin dulu, ajukan dulu pendaftaran BPJS-nya, itu butuh waktu berapa lama untuk aktivasi? Kalau untuk peserta mandiri untuk peserta mandiri tentu masih ada waktu 14 hari untuk dia bisa aktif. Kemudian kalau untuk pemerintah daerah mungkin karena kita juga sudah ada program ada program dia langsung aktif sehingga tapi dia harus mengakses ke dinas sosial. Itu ada di Manado? Iya, di Manado. Itu. Berarti harus ke lapor dinas sosial dulu. Untuk masyarakat yang punya KTP Manado ya. Tapi ada baiknya memang jangan tunggu sakit dulu. Betul, ya. Daftar lalu saja daftar BPJS. Sekarang itu iurannya bagaimana Bu? Berapa banyak? Berapa mahal? Karena ada isu yang lalu satu iuran. Tahu-tahu kalau untuk iuran kita masih sama, tidak ada perubahan. Masih ada kelas 1, 2, 3. Betul. Untuk peserta mandiri iurannya untuk kelas 1 itu di 150. Kelas 2 itu 100. Ada kenaikan ya sejak dulu berarti ya. Masih sama. Begitu juga untuk kelas 3 dia di 35.000. Berarti yang kemarin katakan mau di satu iuran itu belum ya? Belum. Ditunda berarti kebijakannya.
Sampai sekarang ini belum. Tinggal menunggu. Nah, Bu, ini kan masyarakat juga ingin tahu bagaimana masyarakat bisa misalnya mengakses informasi ataupun melaporkan seandainya pelayanan yang mereka terima tidak sesuai di lapangan. Itu bagaimana? Jadi di kami ada petugas informasi untuk pengaduan. Di rumah sakit itu ada juga ditempel di tempat di mana bisa masyarakat lihat atau peserta lihat. Masyarakat bisa mengakses juga menghubungi teman-teman PIPP kalau dia misalnya ada keluhan di rumah sakit. Kemudian bisa juga melalui aplikasi mobile JKN. Oh, itu ada pengaduannya. Betul. Jadi masyarakat juga sekarang bisa dimudahkan untuk bisa download aplikasi mobile JKN karena aplikasi mobile JKN ini bukan cuman untuk pengaduan saja atau pendaftaran, tapi banyak manfaat juga untuk aplikasi mobile JKN. Iya, jadi bisa untuk download kayaknya. Iya, betul. Jadi sebaiknya segera di-download aplikasi mobile JKN-nya. Sudah banyak fitur yang tersedia di sini. Bisa dilakukan untuk screening riwayat kesehatan. Jadi ketika sekarang kan merasa kita mungkin masih sehat-sehat ya, tapi boleh di aplikasi mobile JKN itu bisa lakukan screening riwayat kesehatan. Nah, kalau misalnya bagaimana, Bu, kita jadi biasanya kan masyarakat, aduh agak jauh ini mau ke dokter keluarga, tapi kayaknya kita serasa nggak enak. Nah, ini ada aplikasi menu screening riwayat kesehatan. Tinggal dibuka, diisi nomor kartunya, ada beberapa pertanyaan di dalam situ. Jadi kalau misalnya dari hasil screening riwayat kesehatan ada resiko, misalnya kan kalau resiko rendah ya ada resiko jantung atau penyakit ginjal. Bisa konsultasikan ke dokter di mana peserta itu terdaftar. Nah, iya, jadi dari awal kita bisa melakukan mitigasi untuk screening riwayat kesehatan. Kemudian bisa juga melalui Pandawa, aplikasi Pandawa dan juga call center BPJS Kesehatan. Nah, Bu, kira-kira selain kasus yang kemarin ya, yang soal pulang paksa ini, apalagi yang paling banyak ditemukan? Ya kalau keluhan dari masyarakat yang BPJS Kesehatan evaluasi selama ini. Kalau mungkin kita paling yang itu terkait dengan obat ya, dalam hal ini obat yang mungkin kekosongan obat. Iya, cuman memang kita juga terkait dengan kekosongan obat ini kita tidak cuman berhenti di sini saja. Kita tentu koordinasi juga dengan pemerintah daerah, dalam hari ini Dinas Kesehatan terkait dengan kekosongan obat. Karena memang kalau terkait dengan kekosongan obat ini kita kan kerjasama juga ke apotik-apotik yang ada di Kota Manado, dan mereka sebenarnya berkomitmen untuk menyiapkan obat-obat yang tipe perlukan untuk peserta JKN. Jadi bisa jadi karena memang di wilayah timur penyediaan obat itu sangat terbatas, distributornya juga terbatas, sehingga memang butuh dukungan juga kami dari pemerintah. Makanya tidak heran pasien juga kadang disuruh tebus obat di luar. Yang harusnya memang tidak seperti itu, tidak boleh. Karena harusnya pemberi pelayanan dalam hal ini rumah sakit, apotik, harusnya mereka menyediakan untuk obat tersebut. Jadi kalaupun ada keluhan terkait dengan kekosongan obat, kami harus memastikan benar kepada rumah sakit untuk terkait dengan penyediaan obat. Berarti harusnya obat itu semua betul-betul ditanggung, tidak ada obat yang di luar tanggungan. Betul, karena tidak boleh dibebankan kepada peserta. Ya, jadi harusnya kalau memang sudah sesuai indikasi medis dari dokter, obat juga harusnya tidak dibebankan oleh peserta membeli di luar. Jadi seharusnya kalau pelayanannya betul-betul komprehensif ke pasien ini, pasien tidak ada biaya tambahan lagi seperti itu. Kita akan cari tahu usai jeda berikut, tetap bersama kami.
Anda masih menyaksikan Bincang-Bincang, masih bersama Dr. Selvi dari BPJS Kesehatan Manado. Dokter, jadi betul-betul tadi dikatakan harusnya pasien itu yang dirawat di rumah sakit, sampai dia dipulangkan itu tidak ada biaya tambahan sama sekali sepeser pun. Seperti itu? Iya, betul. Itu yang harusnya standarnya dari BPJS ke rumah sakit? Ya, standarnya untuk hak ya, hak dari pasien itu tidak ada iur biaya. Jadi memang dari awal tadi kita bicara itu ada janji layanan, itu juga tidak ada iur biaya untuk dibebankan kepada peserta. Artinya secara komprehensif peserta itu dirawat di rumah sakit sesuai dengan indikasi medis dari dokter dan tidak ada biaya tambahan kepada peserta. Ya, harusnya peserta itu sudah terdaftar, tidak lagi membeli obat di luar atau ada pelayanan yang harus dia bayar, ya seperti itu. Kalau dia sudah sesuai hak kelas ketika dia masuk rumah sakit. Iya, tapi yang terjadi di lapangan kan contoh, kelas saja kadang suka diturunkan sama rumah sakit. Harusnya di kelas 1, tapi yang tersedia katanya kelas 3. Jadi pasien daripada tidak dirawat, akhirnya harus terima. Iya, memang kondisi itu masih kami temukan. Di rumah sakit, tetapi memang ketika ada kondisi seperti itu pasien berhak untuk mengadukan lewat tadi yang kami sampaikan lewat kanal-kanal pengaduan, bisa lewat PIPP, ada nomor telepon, Pandawa, juga ada call center lewat mobile JKN. Ketika misalnya ada full rawat inap sesuai dengan hak kelas. Peserta memang sebenarnya bisa dititipkan satu tingkat di atas dari hak kelas pasien. Namun memang ketika misalnya dalam perjalanan waktu kelas itu memang tidak ada yang kosong, tinggal sebenarnya tinggal mungkin diedukasi atau disampaikan ke peserta apakah akan dirujuk ke rumah sakit yang lain atau masih tetap di situ. Tapi sebenarnya masih ada kemungkinan peserta itu bisa dititip di satu tingkat di atas dari kelas hak perawatan kalau misalnya memang ruangan itu full ya di rumah sakit. Harusnya bisa dititip tanpa biaya atau ada betul, biaya? Tanpa biaya. Karena biasanya kalau full bilang upgrade saja ke VIP, tapi ada biaya biasanya diminta ke pasien. Ya, harusnya tidak ya Bu, asalkan memang petugas rumah sakit itu juga menyampaikan sesuai dengan kondisi yang ada. Jadi kalau memang dititip ya dititip. Artinya kalau dia titip di atas satu tingkat dari hak kelas, beberapa hari kemudian mereka pasti akan dimonitor kan untuk dikembalikan sesuai dengan hak kelasnya. Nah, untuk rumah sakit yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan, apakah sudah semua rumah sakit di Kota Manado atau ada yang belum mungkin? Kalau di kita itu ada 33 rumah sakit kantor cabang Manado yang kerjasama. Sampai di kepulauan? Iya, betul. Di kepulauan kita juga kerjasama. Secara total kita ada 33 rumah sakit. 33 rumah sakit untuk di bawah kantor cabang Manado ya. Tapi sampai di kepulauan semuanya sudah ada. Tapi ketersediaan rumah sakit ini apakah mencukupi dengan pasien-pasien yang ada saat ini? Kalau dari pengamatan BPJS bagaimana? Karena banyak juga yang kadang suka antri begitu, bahkan akhirnya sampai pulang karena tidak menemukan kamar untuk dirawat. Iya betul, jadi kalau secara data statistik kami sesuai dengan analisa kebutuhan memang masih mencukupi ya untuk rumah sakit yang ada di wilayah kerja kantor cabang Manado. Namun memang kalaupun ada rumah sakit yang memang belum kerjasama, ya dengan komitmen yang ada pun mereka bisa melakukan pengajuan ya kerjasama, dan tentu akan dilakukan tahapan untuk mulai dari kreden seperti itu. Kalau dia memang sesuai dengan ketentuan pada waktu mengajukan kerjasama, ya pasti ada proses di situ untuk dilakukan kerjasama dengan fasilitas kesehatan. Kalau pasien misalnya begitu datang dia misalnya kelas 3 kan, tapi yang tersedia tadi misalnya hanya kelas 1. Apakah bisa naik kelas di saat itu juga dan langsung dilayani atau seperti apa, Bu? Jadi memang kalau ketentuan untuk peserta kelas 3
dalam ketentuan mereka sebenarnya memang tidak bisa naik kelas ya Bu. Oh, Ya, iya, baik itu yang di cover oleh pemerintah daerah dan pusat dan bahkan untuk Mandiri? peserta mandiri juga. Tidak bisa naik. Betul. Jadi Kalau turun bisa? cuma sampai kelas 3 kan Bu? Oh, nah maksudnya satu misalnya turun ke dua, ketiga boleh. Kelasnya. Iya. Jadi kalau misalnya dia sudah memilih kelas 3 untuk peserta dari cover oleh pemerintah daerah atau pusat itu tetap di kelas 3. Ya. Tetapi untuk peserta Mandiri? mandiri ketika dia daftar di kelas 3 dia boleh pindah kelas. Artinya dia mau naik ke kelas 2 atau kelas 1 tapi dalam jangka waktu 1 tahun. Kalau dia sudah terdaftar selama 1 tahun baru dia bisa pindah hak kelas, mungkin karena dia sudah mampu, Ya. dia bisa pindah untuk daftar ke kelas 1 atau kelas 2. Oke, tapi kalau Ya, tiba-tiba tetapi pindah kalau dia- karena kebutuhan begitu, Ya, dia harus 1 tahun dulu Bu, kalau untuk sudah 1 peserta tahun mandiri. misalnya butuh waktu juga beberapa Tidak, lama. sebenarnya 1 tahun pun ketika dia terdaftar, dia bisa melapor langsung ke BPJS Kesehatan ataupun bisa lewat Pandawa. Oke, jadi sebenarnya saat ini BPJS sudah menyediakan berbagai kemudahan begitu ya untuk pasien ya, bahkan pasien yang betul-betul sudah darurat begitu dan belum terdaftar ternyata sudah ada tadi UHC prioritas ya. Betul, UHC prioritas itu dengan pemerintah daerah. Oke. Ketika misalnya dia sakit, peserta itu yang berKTP Manado dia harus melaporkan ke dinas sosial. Ya, tentu nanti akan diverifikasi tentu di pemerintah daerah dalam hal ini dinas sosial. Oke. Nah tadi Bu, selain tadi obat-obatan, ada lagi kah kendala-kendala yang sering ditemukan BPJS terkait pelayanan ke masyarakat? Kalau dari kami sih kendala mungkin ya sudah tidak ada ya. Kalau kendala, tetapi bisa jadi mungkin peserta ketika di rumah sakit masih merasa ada diskriminasi ya, atau ada diskriminasi kalau itu ada bagaimana? diskriminasi itu sebenarnya harusnya tidak ada lagi sih Bu, karena memang tadi rumah sakit kan sudah berkomitmen untuk janji layanannya tidak boleh ada diskriminasi dalam hal ini. Ruangannya itu pun ada tim reaksi cepat misalnya untuk pasien yang sudah terlantar misalnya begitu oleh BPJS. Apakah lewat pengaduan tadi yang lewat aplikasi misalnya itu langsung ditindak dengan cepat atau bagaimana? Jadi butuh proses lama? Kalau ada pengaduan itu ada tim, ada petugas yang memang langsung menindaklanjuti karena kita ada waktu penyelesaian untuk pengaduan. Jadi kalau sudah melewati 1 kali 24 jam itu kan ada batasan waktunya juga untuk penyelesaian pengaduan. Berarti pengaduan yang kita kirim lewat aplikasi masuk ke Manado atau ke pusat Bu itu? Untuk biasanya itu masuk di sistem di pusat, kemudian nanti akan ditindaklanjuti. Oke, jadi ada baiknya untuk masyarakat yang ingin mengakses fasilitas kesehatan, layanan kesehatan, segera download ya aplikasi. Betul, aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN. Tadi ada Pandawa itu apa? Kalau Pandawa itu nomor WA, tapi tidak bisa dihubungi, tidak bisa ditelepon karena itu hanya biasanya chatbot bukan? Betul, iya. Iya. Mungkin ada baiknya lewat aplikasi karena biasanya kalau call center yang hanya pakai robot itu agak-agak gimana begitu, yang ditanya lain, yang dijawab lain biasanya ya. Oke, kira-kira ada inovasi-inovasi apa lagi dari BPJS ya dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat? Kita cari tahu saja jeda berikut. Anda masih menyaksikan Bincang-Bincang bersama kami dan bersama Dr. Selvi. Dok, ini jadi satu pertanyaan juga nih masyarakat. Apakah memang rumah sakit ini kadang ya ada rumah sakit tertentu yang memperlakukan pasien BPJS tidak seperti pasien umum begitu? Apakah memang hak-hak rumah sakit misalnya, adakah tunggakan-tunggakan rumah sakit yang belum dibayar oleh BPJS atau seperti apa? Atau selama ini pembayarannya lancar? Ya, baik. Jadi kalau kita bicara terkait dengan tunggakan sampai dengan September ya, September 2025 biaya pelayanan kita itu kita sudah bayarkan ke fasilitas kesehatan sudah di angka 1,6 triliun. 1,6 triliun. 1,6 Khusus triliun. Manado saja?
Khusus wilayah kantor cabang Manado. Jadi itu sudah juga dibayarkan ke baik itu di rawat jalan tingkat pertama, di FKTP, kemudian di rawat inap, apotik, kemudian rumah sakit. Itu secara total kita sudah di angka 1,6 triliun. Betul. Hanya per 1 bulan, Bu, atau 1 tahun? 1 tahun dari Januari sampai dengan 31 September. Oke, berarti tidak ada lagi tunggakan ya. Betul. Oke, kalau yang dulu heboh-heboh BPJS katanya suka menunggak, mohon maaf itu sudah tidak ada lagi saat ini. Ya, sudah tidak ada lagi. Jadi kan kalau kita punya SLA juga ya, mulai dari rumah sakit mengajukan klaim, baik rumah sakit Vaskes ya dalam hal ini, FKTP, kemudian rumah sakit, ketika mereka mengajukan klaim itu ada waktu juga kita lakukan verifikasi sampai pada pembayaran. Sesuai ketentuan kita 15 hari itu sudah dilakukan pembayaran dari sejak fasilitas kesehatan mengajukan. Nah, kalau mengenai kita terlambat bayar, tentu kita ada sanksi juga kalau misalnya BPJS Kesehatan tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jatuh tempo. Di Perpres juga disebutkan kita harus membayar denda 1%. Jadi makanya sampai dengan saat ini tidak ada tunggakan. Iya, karena ada aturan tidak boleh telat. Nanti BPJS sendiri kena denda begitu ya. Jadi memang kalau sekarang sih kalau mau bilang tunggakan tidak ada ya. Tinggal sebenarnya rumah sakit yang mengajukan ke kami kalau dia tepat waktu tentu akan dibayarkan sesuai dengan Berarti sudah tidak ada lagi bicara hutang begitu ya dari BPJS ke rumah sakit yang lama dibayar. Nah, kira-kira bagaimana dari pihak BPJS sendiri mengawasi rumah sakit ini agar pelayanannya selalu prima ke masyarakat? Itu apakah ada sistemnya atau bagaimana? Iya, jadi memang kalau dari BPJS sendiri terkait dengan pengawasan, kita bukan cuma BPJS sendiri saja ya, karena pengawasan itu bisa juga dengan pemerintah, dinas kesehatan, karena ada juga rumah-rumah sakit milik pemerintah daerah di sini. Kalau dari BPJS Kesehatan sendiri, ketika misalnya ada keluhan atau ada pengaduan, kami ada bagian mutu layanan fasilitas kesehatan, ada tugas dari PIC, dia akan turun melihat misalnya kondisi pasiennya di rumah sakit, itu namanya sibling. Jadi ketika dia lihat ini pihak lain ya, bukan pihak BPJS, pihak lain, orang ketiga? Bukan BPJS Kesehatan, ya, dia akan melihat kondisi pasien. Tim pengawasnya berarti ada ya? Seperti bukan tim pengawas sih sebenarnya, jadi sebenarnya tim ini dia memastikan bahwa peserta itu sudah terlayani dengan baik. Ya, ketika dia misalnya datang ke rumah sakit, ternyata ada keluhan salah satu rumah sakit, nah, dia akan memposisikan diri, mencoba menjadi pasien tersebut. Keluhannya seperti apa? Dia melihat mungkin waktu tunggunya, kemudian dia melihat polinya dibuka atau tidak, seperti itu. Kemudian itu akan dievaluasi dan disampaikan kepada manajemen rumah sakit. Nah, dari hal itu mungkin ada perbaikan ya dari manajemen terkait dengan kondisi yang terjadi atau seperti yang ditemukan oleh teman-teman. Nah, saya juga ingin bertanya Bu, ini mengenai penanganan penyakit kronis, penyakit tidak menular yang mungkin paling banyak menyerap anggaran ya untuk kesehatan begitu ya. Untuk di Kota Manado bagaimana misalnya untuk pelayanan hemodialisa, cuci darah seperti itu? Jadi memang kalau untuk di kami biasa kami sebut itu adalah penyakit katastrofik ya. Itu ada penyakit untuk gagal ginjal kronik, jantung, kemudian penyakit kanker, thalassemia, kemudian untuk penyakit katastrofik ini memang menyerap biaya paling besar di BPJS Kesehatan se-Indonesia juga, karena memang biaya yang paling mahal itu di Kota Manado sendiri kita memang untuk hemodialisa hanya ada di beberapa rumah sakit yang tersedia, itu ada di Rumah Sakit Advent, Rumah Sakit Hermina, Sentra Kando, dan Siloam. Di Kepulauan juga ada.
Jadi memang kalau dari Cuci darahnya ditanggung 100% atau Iya. ada obat yang tidak ditanggung? ditanggung, semuanya ditanggung. Semuanya. Jadi Oke. untuk pasien-pasien dengan katastrofi ini semua ditanggung oleh Oke. JKN. Tidak ada penambahan biaya tentunya. Tidak ada penambahan biaya ya, harusnya Iya. dicatat itu ya. Iya, betul. pemirsa. Karena memang kalau kita lihat di dalam Permenkes Iya. 24 ya Bu, Permenkes 28 tahun 2014 itu sudah disampaikan peserta tidak boleh dibebankan iur biaya. Jadi memang banyak juga kita sampaikan ke pemerintah, kemudian ke rumah sakit. Iya. Kalau misalnya ada iur biaya ya harusnya tidak diperkenankan. Nah, nantinya akan ada sanksi misalnya seperti Iya. itu. Ya, kemudian kalau dia peserta memang harus diberikan obat di luar dari sesuai standar. Iya. Yang bertanggung jawab adalah manajemen. Ada di situ disebutkan komite medik juga harus bertanggung jawab untuk terkait dengan obat tersebut. Jadi memang Bertanggung jawab dalam hal apa itu maksudnya? kalau ada yang meresepkan obat di luar tanggungan seperti itu. Itu jadi temuan di rumah sakitnya? Ya, jadi rumah Oke. sakit juga ada komite medik di situ. Mereka juga harus memastikan bahwa memang benar-benar Diperlukan. atau tidak. Oke. Sehingga kalau memang tidak, kalau diperlukan, artinya tidak boleh dibebankan oleh Oke. biaya kepada peserta. Oke, kira-kira ada inovasi-inovasi apa lagi dari BPJS Kesehatan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi ke masyarakat, Bu? Ya, kalau inovasi kami sekarang memang mobile JKN itu sudah sekarang kami lagi sampaikan Ya. untuk bisa di-download aplikasi mobile JKN-nya, sudah banyak fitur, bisa mengecek untuk iuran, kemudian bisa juga screening tadi disampaikan untuk screening riwayat Ya. kesehatan. Ya, tadi juga menyambung karena kan ada penyakit katastropik ya, Bu. Jadi bisa langsung screening saja. Jadi kan kita melihat di situ juga ada untuk resiko, kalau resiko jantung, resiko ginjal, atau untuk perempuan ya, untuk itu screening awal berupa pertanyaan-pertanyaan begitu ya? Jadi Oke. ada di mobile JKN. Jadi bisa digunakan untuk dilakukan screening. Nah, kalau ada resiko tinggi itu bisa langsung melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Oke. Iya. Oke, baik. Sayang sekali waktu kita sudah 1 jam ternyata ngobrol-ngobrol dengan Dokter Selvi. Mungkin yang terakhir ada pesan-pesan untuk seluruh masyarakat Kota Manado dan sekitarnya terkait dengan pelayanan kesehatan. Silakan. Baik, jadi Bapak Ibu masyarakat wilayah Kota Manado, kami menyampaikan JKN ini bukan hanya milik BPJS Kesehatan sendiri, tetapi JKN ini adalah milik kita bersama. Mari kita sama-sama mendukung program pemerintah yang sudah ada. Untuk masyarakat yang belum terdaftar, silakan jangan menunggu sakit, silakan mendaftar lebih dahulu sebagai peserta JKN. Kemudian jangan lupa membayar iuran sebelum tanggal 10 supaya tidak terjadi tunggakan iuran. Mungkin itu. Oke, terima kasih banyak Bu Dokter atas waktunya. Sukses selalu. Jadi sekali lagi seperti yang dikatakan Dokter Selvi tadi, jangan tunggu sakit baru berdaftar. Lebih baik orang daftar BPJS Kesehatan jauh-jauh hari. Iurannya mulai dari 35.000. Kalaupun untuk Anda yang merasa kurang mampu, nanti boleh datang ke dinas sosial terdekat ya. Ada program dari pemerintah mendapatkan fasilitas atau layanan kesehatan secara gratis. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Saya Regina Mangke, mewakili seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri. Kawan Wa TV, Torang PTV. Terima kasih. Terima kasih.